fans. Ayo kerja di tugas SPI tadi, siapa bisa cari ki sejarahnya sistem presidensial? Saya Pak Samalnya cari. Terus pengertiannya? Saya Pak sama Tari. Kelebihannya? Saya Pak bertiga. Saya pemenanti. Dan kekurangannya kau bertiga nah? Two 2,000 years later. Ini bagaimana ini? Ada mudah apa pengertiannya? Ada nih tapi versi pendeknya. Saya ada versi luas. Bagaimana ini? Kalau sistem pemerintahan presidensial, sistem kongresional atau juga bisa disebut dengan sistem presidensial dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi, dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dikarenakan presiden memiliki dua jabatan tinggi tersebut. Presiden terlibat dalam masalah-masalah tersebut, maka presiden akan dilengsarkan dan diganti dengan wakilnya. Lembaga legislatif, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang untuk menjalankan pemerintahan dalam negara tersebut atau presiden, wakil presiden, dan para menteri. Lembaga yudikatif, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Itu mah bagus sih, kenapa tidak mungkin? Ada Miku dapat sejarahnya di Indonesia, tapi Alia kapan ada dapat secara luas? Coba bacain lo Alia. Sejarah lahirnya konsep sistem pemerintahan presidensial. Lahirnya konsep sistem pemerintahan presidensial sangat erat kaitannya dengan istilah trias politikal yang dikemukakan oleh John Locke dalam Two Trees, One Civil Government tahun 1632 sampai 1704. Hal yang sama juga dilakukan oleh Montesquieu pada tahun 1748 dalam Esprit des Lois. Beliau juga membahas mengenai adanya tiga kekuasaan yang berada dalam sistem pemerintahan presidensial. Dengan adanya pendapat-pendapat tersebut membuat Rusadi Kartaprawira menuliskan rinciannya dari trias politikal dalam sistem politik Indonesia suatu model pengantar. Sedangkan kalau di Indonesia kok masuk itu pada tahun 1945, artinya dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Indonesia resmi menganut sistem pemerintah presidensial karena saat itu kondisi negara masih belum stabil. Kemudian nama Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama Indonesia dengan wakil presidennya Muhammad Hatta. Sebenarnya panjang sekali ini sejarahnya, mulai dari sejak kemerdekaan Indonesia, awal kemerdekaan, ada juga di era demokrasi parlementer, dilanjut lagi Orde Baru, dan sampai sekarang. Yang sejarah, pengertian, ada semua itu kelebihan lagi. Siapa tadi cari ki dapat Ini ada beberapa dua. Yang pertama itu lembaga pelaksana undang-undang atau hukum, lembaga eksekutif memiliki keunggulan lebih stabil karena para parlemen tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan lembaga eksekutif. Terus yang kedua adanya batas masa jabatan yang tertentu. Oleh ada berapa?
ada menu dapat? Ada Ji, tapi beda kayak ini menurut saya kelebihan dan kekurangannya Pak. Baca coba. Kali ini kali ini kekurangannya yaitu ada 3. Pertama itu masa jabatan presiden yang dibatasi tidak memberikan kesempatan untuk melakukan penyelesaian. Yang kedua, sistem ini berjalan atas aturan pemenang penguasaan semua sehingga sering menimbulkan potensi konflik. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif dan di luar pengawasan langsung legislatif dan akhirnya menimbulkan kekuasaan mutlak. Kau Wila, ada yang dapat? Saya yang pertama yaitu kekuasaan mutlak dapat terbentuk karena kekuasaan legislatif tidak mengawasi kekuasaan eksekutif secara langsung. Yang kedua yaitu kebijakan atau keputusan dibuat hanya berdasarkan hasil tawar-menawar yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Membuat kebijakan atau keputusan tersebut bersifat tidak jelas. Yang ketiga yaitu sangat mudah untuk mengaruhi pemerintah dengan sistem pemerintah ini hanya dengan membawa nama presiden. Hal itu membuat semua kebijakan atau keputusan yang dibuat menjadi terpengaruh oleh partai politik. Itu sih kalau saya. Kalau Yomi lo, baca lo Yomi. Kalau saya, sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, satu, terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen dipilih secara terpisah, sehingga memungkinkan rawan terjadi konflik antara kedua lembaga tersebut. Yang kedua, ketidakstabilan pemerintahan. Sistem presidensial cenderung memiliki periode pemilihan yang tetap, dan presiden mungkin tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya jika terjadi ketidakstabilan politik atau kegagalan legislatif. 3. Kekurangan akuntabilitas presiden. Presiden dalam sistem presidensial memiliki tingkat otonomi tertinggi, sehingga mungkin kurang akuntabilitas terhadap parlemen atau rakyat. Yang keempat, pembagian kekuasaan yang teguh. Sistem presidensial biasanya memiliki pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cukup nih kapan itu ya, kata banyak. Ini kan Nadi. Coba lo sini mau susun ki. Ini mau tapi cukup sampai sini nih lo karena banyak sekali nanti kamu punya Indri toh. Berarti sampai sini jadi titiknya. Ayo, semua. Kita lo punya Indri, udah lihat sih lo. Ini sampai sini itu bagus.